Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa farada alaina as-salata waz-zakata fiha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang insya Allah kita semua yang hadir di sini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di dalam agama Islam ada 3 macam bentuk ibadah. Ada ibadah yang berkaitan dengan jasmani kita, namanya ibadah jasadiyah, seperti sholat, haji, umrah, dan seterusnya. Itu berkaitan dengan jasad kita, tubuh kita, jasmani kita yang melaksanakan. Ada ibadah di dalam agama kita yang berhubungan dengan ruhani kita, namanya ibadah qalbiyah, berhubungan dengan hati kita, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bersalawat, bertahmid, bertahlil. Itu ibadah qalbiyah atau ibadah ruhiyah. Ada juga ibadah yang sifatnya berkaitan dengan harta, namanya ibadah maliyah, berkaitan dengan harta kepemilikan kita, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, warisan, dan seterusnya, berkaitan dengan harta, namanya ibadah maliyah. Dan kesemua ini menjadi kewajiban kita yang mesti kita tunaikan sebagai manusia. Tidak cukup hanya salah satu di antaranya, tapi ketiga-tiganya yang berkaitan dengan jasad kita, berkaitan dengan rohani kita, dan juga yang berkaitan dengan harta kepemilikan kita, juga dituntut kita untuk menunaikannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini kami akan coba menjelaskan yang ketiga tentang ibadah maliyah yang berkaitan dengan harta. Ibadah yang berkaitan dengan harta itu adalah ibadah zakat. Zakat ini salah satu daripada kesempurnaan keislaman seseorang, masuk dalam rukun Islam, wajib membayar zakat. Di dalam Al-Quran, perintah zakat itu selalu bergandengan dengan perintah sholat. Kalau kita buka Al-Quran, pasti kita temukan perintah melaksanakan sholat. Setelahnya itu pasti perintah membayar zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Tegakkanlah, dirikanlah sholat, dan wa atuz zakah, tunaikanlah, bayarlah zakat. Artinya apa? Ibadah sholat itu adalah ibadah yang bersifat ibadah mahdah, hablun minallah, hubungan kita langsung kepada Allah secara pribadi. Nah, zakat itu adalah hablun minan nas, ibadah sosial, interaksi kita dengan manusia. Maka tidak cukup saja kita beribadah,
yang kita perbaiki adalah hubungan kita saja kepada Tuhan, kepada Allah. Tapi mesti juga ibadah sosial itu, ibadah gairu mahdah, interaksi kita dengan manusia, muamalat kita dengan manusia harus jalan. Di antaranya zakat. Kalau ada orang yang sholatnya bagus tapi tidak mau bayar zakat, belum dikatakan sempurna keislamannya. Kalau ada orang sholatnya bagus tapi kerjanya setiap hari adalah menyakiti hati saudaranya, banyak musuhnya, ya, maka keislamannya belum sempurna. Kenapa? Karena orang Islam itu menjalankan dua hubungan ini, hablum minallah dan hablun minan nas. Selain kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, juga kita dituntut untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini adalah ibadah zakat. Zakat itu secara bahasa artinya adalah memiliki 4 makna. Yang pertama, zakat itu artinya al-mubarakah ataukah al-barakah. Zakat itu artinya keberkahan. Yang kedua, zakat bisa berarti juga az-ziyadah, bertambah. Yang ketiga, zakat itu bisa berarti at-taharah, suci dan mensucikan. Yang keempat, zakat itu bisa bermakna an-numu, artinya berkembang biak. Kenapa zakat itu dikatakan al-barakah, berberkah? Karena orang yang mengeluarkan zakat, orang yang membayar zakat, itu hartanya akan berberkah, hidupnya akan berberkah, usahanya akan berberkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara nominal ataupun secara kualitas. Allah turunkan, berikan berkahnya. Kenapa zakat itu dikatakan az-ziyadah, bertambah? Karena orang yang mengeluarkan zakat itu akan mendapatkan tambahan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Memang secara kalkulasi manusia, kalau kita membayar zakat, harta kita berkurang. Ada uang kita 100 juta, kemudian sampai haulnya dan nasabnya sudah tersimpan selama 1 tahun, kita keluarkan 2,5%, ya, 2.500.000. Dalam hitungan matematika manusia, harta kita ini berkurang dari 100 menjadi 97.500.000. Itu kali-kali manusia berkurang. Tapi kali-kalinya Allah Subhanahu wa taala itu dia janjikan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan riba dan akan menambahkan orang yang membayar zakat. Dan sampai sekarang hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum ada kita dengar orang yang membayar zakat itu malah jatuh bangkrut. Tidak ada. Belum ada yang pernah kita dengar orang yang bayar zakat tambah miskin. Tidak ada. Malah usahanya semakin berkembang, usahanya semakin besar. Kenapa? Karena dia membersihkan hartanya. Yang ketiga, kenapa zakat itu diartikan dengan an-numu, berkembang? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan. Kata Nabi, manakasat sodakatun min mal. Tidak akan mungkin berkurang harta kita itu kalau kita keluarkan zakatnya. Malah sebaliknya semakin tumbuh, semakin berkembang. Yang tadinya mungkin usaha kita masih kecil, tapi dengan kita membayar zakat, insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala, usaha kita akan semakin maju, semakin berkembang. Tadinya kita hanya menjual di pinggir jalan, tapi karena kita menunaikan kewajiban kita membayar zakat, beberapa lama kemudian kita sudah punya toko sendiri, sudah punya cabang di mana-mana. Kenapa? Keberkahan dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang membayar zakat. Yang keempat, zakat itu dinamakan dengan tadi berkat ziyadah an-numu at-taharah. Zakat itu dinamakan at-taharah, mensucikan, ya.
Karena kita mensucikan harta kita dari hak orang lain. Karena tidak semua yang kita miliki itu adalah milik kita. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Khuz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah pada harta-harta mereka sedekah, zakat, tutahhiruhum, yang bisa mensucikan hartanya, wa tuzakkihim biha, dan membersihkannya. Artinya di dalam harta kita itu tidak semuanya milik kita. Ada hak fakir, miskin, dan 8 golongan itu. Ketika kita mengeluarkan zakat dari harta kita, artinya kita membersihkan harta kita dari haknya orang lain, sehingga tidak ada lagi haknya orang yang kita makan. Kenapa selama ini mungkin kita punya banyak uang, banyak harta, tapi hidup kita tidak diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita berantakan. Bisa jadi kita lupa bayar zakat. Bisa jadi kita lupa bayar zakat karena ada haknya orang di situ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, di dalam harta-harta orang-orang kaya itu hakun, ada haknya, lis-sa'ili, orang miskin yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Artinya apa? Di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa orang miskin itu ada 2 tipenya. Ada orang miskin yang meminta-minta karena tidak sabar dengan kemiskinannya, ya. Ada juga orang miskin yang menjaga kehormatan dirinya, tidak mau minta-minta. Meskipun dia miskin tidak mau minta-minta. Itu harus kita zakati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam agama kita zakat itu dibagi 2. Ada zakat yang namanya zakatul mal, terkait dengan harta. Ada zakat yang namanya zakatul fitrah, terkait dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama, zakat mal, zakat harta. Ada 6 jenis yang wajib kita keluarkan zakatnya. Yang pertama adalah zakatul zahab wal fiddah, zakat emas dan perak. Zakatnya emas itu adalah, kata Nabi, la syai'a illa fi isrina dinaran. Tidak ada zakatnya pada emas itu kecuali dia mencapai 20 dinar. 20 dinar itu kalau kita kalkulasi dengan timbangan gram, kurang lebih 85 gram. Jika ada di antara kita yang punya emas 85 gram, wahala alaihil haul, kata Nabi, dan tersimpan selama 1 tahun utuh 85 gram, fayujabu fihi zakah, maka wajib kita keluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jadi kalau ada kita punya emas 85 gram, harga emas sekarang kurang lebih 900 atau 1 juta, berarti 85 juta rupiah. Atau kalau kita konversi ke mata uang, yang punya emas 85 gram atau yang punya tabungan 85 juta rupiah dan tersimpan selama 1 tahun, maka wajib kita keluarkan zakatnya 2,5%. Wajib. Kenapa? Haknya orang lain di situ. Ya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan itu tidak banyak. Ya, tidak banyak, 2,5%. Yang kedua, bagi yang memiliki perak. Perak itu nisabnya adalah 200 dirham. 200 dirham itu keluar zakatnya 5 dirham. Jika dikonversi dalam hitungan gram, yang punya perak sebanyak 595 gram, maka keluar zakatnya 2,5%. Itu yang pertama. Nah, di zaman Nabi SAW itu belum ada yang menjadi alat transaksi adalah emas dan perak. Kalau kita sekarang yang menjadi alat transaksi adalah uang, ya. Jadi disamakan antara dengan emas, perak dan juga uang, dan disamakan konversinya. Ya, 85 gram dikonversi menjadi uang kurang lebih
85 juta kalau harga emas itu 1 juta per gram, maka wajib keluar zakatnya. Yang kedua adalah yang wajib dizakati adalah al-urudu at-tijarah, barang-barang komoditas dagang. Barang-barang komoditas dagang. Ya, mungkin ada yang punya bisnis di sini, pedagang, ya, maka wajib keluar zakatnya jika nisabnya sama dengan emas, mencapai 85 gram batas minimal dan tersimpan selama 1 tahun, maka juga wajib keluar zakatnya, ya, 2,5%. Ya. Mungkin ada yang punya usaha rumah, jual beli mobil, maka keuntungan dari usaha tersebut jika mencapai setara dengan 85 gram emas dan tersimpan selama setahun, wajib kita keluarkan zakatnya. Ya. Kalau rumah pribadi tidak wajib ada zakatnya. Yang dizakati itu adalah yang diperjualbelikan usaha kita. Rumah itu meskipun harganya melebihi 85 gram emas, tapi tidak wajib keluar zakatnya. Ya. Kenapa? Karena kita tinggali. Kata Nabi, la zakata fil baiti illa takrimud duyuf. Tidak ada zakatnya rumah. Zakatnya rumah itu adalah, ya, menghormati tamu, ya, menghormati tamu. Itu zakatnya rumah. Sama juga kendaraan. Kalau kendaraan mobil yang kita pakai sehari-hari untuk aktivitas, tidak ada zakatnya. Motor yang kita pakai sehari-hari tidak ada zakatnya. Nanti dia ada zakatnya kalau mobil itu kita perjualbelikan. Ada yang punya showroom mobil, maka keuntungan dari jual beli mobil itu jika mencapai 85 gram emas, wajib kita keluarkan zakatnya. Tapi untuk keperluan pribadi tidak wajib keluar zakatnya. Sama di zaman Nabi, kata Nabi, la zakata fil khayli. Tidak ada zakatnya kuda. Karena pada saat itu yang menjadi kendaraan adalah kuda. Kecuali kendaraan itu dijadikan usaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah yang wajib zakatnya adalah hasil pertanian. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa atu haqqahu yauma hasadihi. Pertanian ini zakatnya nisabnya adalah 653 kg gabah. Ya, 653 kg gabah. Kalau dia sudah menjadi beras, zakatnya itu 520 kg. Kalau ada yang punya sawah, panen, hasil panennya mencapai 520 kg, maka wajib keluar zakatnya 5%. 5%. Itu kalau sawah yang pakai bantuan irigasi. Tapi kalau sawah yang pakai tada hujan, semata-mata mengharapkan air hujan, maka zakatnya 10%. Ya. Kemudian yang keempat adalah zakat binatang ternak. Yang pertama zakat kambing. Kata Nabi, zakat pada kambing itu ketika mencapai 40 ekor sampai 120 ekor. Kalau ada yang punya kambing peliharaan 40 ekor sampai 120 ekor, wajib keluar zakatnya satu saja. Ya. Kemudian kelipatan 121 sampai 200, 2 ekor kambing dan seterusnya. Nah, kalau sapi, ada yang punya sapi 30 ekor, maka wajib keluar zakatnya 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Yang punya sapi 40 ekor, wajib keluar zakatnya 1 ekor sapi yang berusia 2 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima adalah zakat barang tambang. Barang tambang, ya. Baik itu hasil-hasil bumi, hasil tambang. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, zakatnya itu khumus, fa anna lillahi khumusahu. Ya, 20%. Nah, tiba-tiba kita mencangkul di kebun, dapat harta karun, maka keluar zakatnya adalah 20%. Kemudian yang terakhir adalah ini zakat yang terakhir, dan ini menjadi polemik ataukah masih dipertentangkan di kalangan ulama mengenai zakat profesi. Zakat profesi ini belum ada di zaman Nabi, tapi zakat profesi ini adalah muncul berdasarkan hasil ijtihadnya ulama kontemporer, ulama modern. Ada yang menyamakan zakat profesi itu dikiaskan dengan zakat pertanian. Kalau petani panen 1 kali keluar zakatnya, maka orang yang bekerja, yang punya gaji setiap bulan,
itu juga disamakan dengan petani karena dia panen hasil, dia ada hasil yang masuk, maka keluar juga zakatnya. Tapi ukurannya beda. Kalau petani 5% atau 10%, zakat profesi zakatnya keluar 2,5% dinisbahkan kepada zakat emas. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan suci Ramadan ini adalah momentum kita untuk kembali mengingat betapa pentingnya kewajiban zakat itu. Jangan sampai harta yang kita miliki tidak kita bersihkan dengan zakat yang kita tunaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.